This is a story about missing paradise. The place of ancestors make their story. This is my paradise. Alor, the beautiful place where diversity of culture, language, and religion harmonize each other. There are a lot of stories that I want to tell you. This is my adventure. Selamat datang di Alor, kota Seribu Moko dengan julukan surga di timur matahari. Kabupaten Alor berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan pusat kotanya berada di Kalabahi. Penduduk Alor berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai nelayan, bertani, dan berkebun. Mayoritas penduduk Alor 66% beragama Kristen dan 30% sisanya beragama Muslim. Kehidupan di Alor sangatlah harmonis dalam keberagaman karena di Alor memiliki moto Taramiti Tominuku, berbeda-beda tetapi tetap bersaudara. Itulah yang mempersatukan seluruh masyarakat Alor. Alor memiliki banyak keragaman dan warisan budaya. Salah satu warisan budayanya yaitu kain tenun yang menjadi pakaian adat masyarakat Alor.
Kain tenun merupakan kain tradisional masyarakat Alor yang dibuat dengan cara menenun dengan menggunakan bahan-bahan alami dan tradisional. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bertemu dengan Ibu Marni dan beliau akan menjelaskan cara pembuatan kain tenun. Assalamualaikum Ibu. Saya mau tanya, ini sarungnya ini sarung jenis apa ini? Sarungnya ini sarung jenis tenun ikat. Nah, terus motifnya motif kura-kura. Ya, kalau boleh tahu ini kira-kira prosesnya berapa lama baru bisa jadi sarung? Prosesnya itu proses penenun dari proses penyusunan benang sampai proses penenunnya itu dia kurang lebih 4 sampai 6 hari. Kira-kira ada tahap-tahapnya ini? Boleh tahu? Untuk tahap-tahapnya, yang pertama itu untuk produk awal itu dia berupa benang yang dibeli dari toko, dikopol benangnya atau diguling. Setelah diguling maka masuk dalam proses penyusunan benang yang prosesnya seperti yang ada di sebelah itu. Nah, itu proses penyusunan benang. Proses penyusunan benang itu maksudnya seperti kita menginginkan sarungnya seperti apa, maka kita bisa menyusunnya di alat seperti itu. Misalnya kita menginginkan sarung berdasar warna hijau, maka penyusunan benangnya itu menggunakan benang hijau. Kalau misalnya kita menginginkan berwarna merah, maka penyusunan benangnya menggunakan benang berwarna merah. Disesuaikan dengan keinginan kita untuk mau sarung apa, sarung warna apa, motifnya apa. Untuk jenis-jenis tenun yang sedang berkembang di Alor atau yang kita tahu itu, yang pertama itu ada jenis tenun dari Alor Timur atau Kolana. Nah, itu tenunan Kolana itu biasanya dia jenis tenunan songket dan harganya itu berkisar dari 800 sampai 1 juta. Sedangkan tenunan kui itu dia tersebar atau dia proses buatnya itu dari orang kui langsung, orang Moro, orang asli. Tidak boleh orang sembarang orang. Nah, itu proses penenunnya itu juga cukup lama, sehingga sarung kui itu juga harganya berkisar antara 750 sampai 1 juta. Sedangkan selimutnya bisa juga harganya bisa lebih dari 1 juta. Nah, itu untuk sarung kui. Selain sarung Kolana sama dengan sarung kui, ada juga sarung batu lolong. Sarung batu lolong itu sarung dari Alor Selatan. Itu harganya berkisar antara 900 sampai 1.500.000. Selain 3 sarung songket itu, sarung-sarung yang tadi 3 itu termasuk kategori tenunan songket. Nah, sedangkan tenunan ikat itu dia tersebar maksudnya pembuatannya itu dilakukan oleh orang-orang dari Ternate, orang Barnusa, orang Pulau Buaya, Dulolong, Ampera, dan lain yang jarang kita ketahui. Tetapi yang paling kita jumpai itu di orang-orang yang tadi itu, dari beberapa daerah tadi. Nah, untuk orang Barnusa itu, kisaran harga sarung Barnusa itu dia punya itu harganya sekitar 500, 600, 700, 800, bahkan bisa lebih. Sedangkan untuk tenun ikat dari Ternate, Umapura, itu harga kisaran sarungnya itu dia berkisar di antara 300 sampai 500 ribu. Selain dari sarung Ternate, tenun ikat ini juga biasanya dilakukan oleh orang Dulolong, orang Ampera, namun tidak begitu banyak. Tapi orang Ampera dan orang Dulolong juga kebanyakan menenun sarung-sarung yang sarung jenis tenun ikat. Seperti itu. Itulah proses pembuatan kain tenun dengan berbagai macam corak yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Alor. Selain tenun, kita juga masih memiliki warisan budaya lainnya, yaitu sebuah kampung adat yang masih mempertahankan kearifan lokal, yaitu Kampung Adat Takpala.
Jarak dari pusat kota Kalabahi ke kampung ini adalah 14 km dengan waktu 25 menit. Kampung adat Takpala ini berada di Kamengtaha, Desa Lemur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk lebih mengenal kampung ini, mari kita berkeliling dan menjelajahinya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raisa Delazmi dan bersama rekan saya Sefira Masang, kami siswa Man Alor Nusa Tenggara Timur. Di sini kami ingin menyampaikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Alor, terkhususnya di Desa Takpala ini. Ke teman-teman semua, saat ini saya bersama rekan saya sudah berada tepat di depan pintu masuk Kampung Adat Desa Takpala. Jika teman-teman ke sini, teman-teman bisa melihat ada gapura yang bertuliskan Welcome to the Takpala Traditional Village. Biaya masuknya gratis loh teman-teman. Dengan tetap mematuhi prokes, mari kita sama-sama membongkar dan menggali kebudayaan Desa Takpala. Ayo ku suah buti. Parenta sa Man Alor na kulhatan lau bayana di kuntak palangheran hai. Yang kami ini adalah tarian tradisional Desa Takpala, yaitu tari Cakalele, di mana tarian Cakalele merupakan tarian peperangan pada zaman dahulu. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tarian ini dialihfungsikan menjadi tarian penyambutan para tamu. Dan salah satu filosofi dari tarian ini adalah tari kemenangan. Oke, di belakang kami sudah ada tarian tradisional, yaitu adalah tarian lege-lege, di mana filosofinya adalah pemersatu di antara masyarakat setempat, di mana mereka melakukan acara ini dengan cara bergandengan tangan, membentuk lingkaran dan mengelilingi mesbah. Teman-teman, sedikit informasi, mesbah adalah titik atau pusat di mana dilakukannya seluruh ritual yang ada di Desa Takpala. Tarian Cakalele, bagaimana tarian Cakalele merupakan tarian perang pada masa zaman dahulu. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tarian Cakalele ini dialihfungsikan menjadi tarian penyambutan para tamu. Dan salah satu filosofi dari tarian Cakalele ini adalah tari kemenangan. Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan untuk mencari tahu informasi kebudayaan yang ada di Desa Takpala ini, rekan saya akan sedikit menjelaskan sejarah Desa Takpala ini. Pada tahun 1973, Desa Takpala ini dipublikasikan oleh wisatawan Belanda ke wisatawan bangsa Eropa. Dan pada tahun 1980, Desa Takpala ini mendapatkan penghargaan dari Indonesia atas dasar desa tradisional di Indonesia. Dan pada tahun 1983, Desa Takpala ini dinobatkan sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Alor. Oke teman-teman semua, sedikit informasi, Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten dengan wisata bahari terindah kedua di dunia. Akan tetapi bukan hanya saja wisata bahari, Alor juga terkenal dengan wisata budaya yang kehidupan masyarakatnya masih sangat tradisional atau primitif sampai saat ini. Salah satunya yaitu Desa Takpala ini. Desa Takpala ini terletak di Dusun 3, Kamengtaha, Desa Lemur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjangkau desa ini tidaklah sulit. Apabila kalian dari bandara ke sini hanya membutuhkan waktu 15 menit, sedangkan dari pusat kota hanya membutuhkan waktu 25 menit dan bisa menggunakan motor ataupun kendaraan bermobil. Dan buat teman-teman semua, berjarak dari kota sampai ke sini hanya sekitar 14 km saja. Teman-teman semua, mari kita melanjutkan untuk menggali informasi kebudayaan Desa Takpala. Nama saya Raisa dan bersama rekan saya Sefira, kami siswa dari Man Alor ingin mencari tahu keunikan budaya yang ada di Desa Takpala. Bersama Bapak siapa? Yang Bapak Sepri.
Kami meminta waktu Bapak sebentar. Kami ingin mencari tahu, bisakah Bapak jelaskan asal-usul atau sejarah berdirinya Desa Takpala? Nah, ini asal-usul Kampung Takpala ini, dari dulu sudah ada. Jadi sebelum kami lahir di kampung ini sudah ada, sudah ada. Cuma jadikan tempat objek wisata itu sekitar tahun 1983. Kenapa sehingga Desa Takpala ini diberikan nama Takpala? Ya, memang nama Takpala itu memang dari dulu karena itu juga ada satu cerita. Takpala, tak itu batas, pala itu kayu pemuku. Berarti nama Takpala sendiri itu artinya pembatas, kayu pembatas. Kayu, iya. Kayu pembatas. Pak Sepri selaku Ketua Adat Desa Takpala juga menjelaskan keunikan dari rumah adat ini. Dilihat dari luar, rumah adat ini hanya memiliki 1 tingkatan saja, akan tetapi nyatanya rumah adat ini memiliki 3 tingkatan lagi pada bagian atapnya, dan tingkatan itu memiliki fungsinya masing-masing. Pada tingkat pertama biasanya digunakan sebagai tempat penerimaan tamu. Pada tingkat kedua biasanya digunakan sebagai tempat tidur atau tempat memasak. Pada tingkat berikutnya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kebun yang diperoleh masyarakat setempat. Dan pada tingkat paling atas digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka. Moko yang digunakan sebagai mahar untuk meminang para gadis di Kabupaten Alor. Selain moko, di sini juga memiliki aksesoris yang dipakai masyarakat suku Takpala, salah satunya yaitu ikat pinggang yang terbuat dari tali rotan ini. Ada juga aksesoris-aksesoris yaitu beberapa kalung yang terbuat dari bambu yang dikreasikan semenarik mungkin. Ada juga tas yang terbuat dari tempurung kelapa, dan ada juga gelang yang terbuat dari tali rotan. Itulah aksesoris keunikan yang ada di kampung adat Desa Takpala. Ada juga tameng yang digunakan sebagai penangkis dan juga anak panah yang merupakan senjata yang digunakan saat perang. Ini merupakan aksesoris masyarakat kampung adat Takpala yang merupakan hasil buatan tangan masyarakat Takpala. Bahan-bahan yang digunakan untuk mengkreasikan aksesoris ini merupakan bahan alami, seperti biji kenari, kulit keong, potongan bambu, bulu ayam yang dikolaborasikan dengan manik-manik. Semua dirangkai menjadi perhiasan atau aksesoris yang memiliki nilai eksotis yang tinggi. Semua itulah budaya di Desa Takpala yang sangat luar biasa, mulai dari tarian tradisionalnya, keunikan rumah adatnya, benda-benda pusaka yang sangat indah. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara kami, Desa Takpala merupakan salah satu warisan budaya yang perlu untuk kita lestarikan. Baik, kita harus terus melestarikan budaya ini, jangan sampai punah sampai di generasi kami. Sebagai generasi milenial, kita harus terus melestarikan kebudayaan yang ada di daerah kita masing-masing. Oke teman-teman semua, ingat, budaya adalah identitas bangsa. Hilang kebudayaan, maka hilang pula identitas bangsa. Saya Sufira Masang bersama rekan saya Raisa Rajni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Inilah Alor, pulau indah dengan berbagai keragaman budaya dan kekayaan alam. Alor, beautiful island, and this is my paradise.